Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lon Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pencurian tutup drainase di Kota Banjarmasin makin marak. Banjirop merendam sejumlah jalan permukiman dan rumah di Banjarmasin. Akibat petani gagal panen, harga beras lokal di Banjarmasin melonjak. Pencurian tutup drainase di Kota Banjarmasin makin marak terjadi belakangan ini. Beberapa waktu lalu 9 tutup drainase di kawasan Dharma Praja Banjarmasin Selatan yang hilang. Kini pencurian tutup drainase berbahan besi tersebut juga terjadi di kawasan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah dan Kayu Tangi Banjarmasin Utara. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menangkap pencuri tutup drainase yang meresahkan tersebut. Besi-besi, ya saya nggak bilang dari mana, besi-besi ketemu aja makanya. Ya semoga juga sama ya. Kita lagi bekerja keras, ya sedang bekerja keras. Semuanya masyarakat sekecil apapun informasi yang tahu berikan kepada kami. Ya, tidak ada itu saja, yang lain juga. Ya, yang lain juga, kasus apapun juga. Termasuk begal dan lain. Termasuk begal kalau ada, ya silakan. Anggota kita aja begal, tidak ada ampun. Ya, itu tidak main-main. Polri yang presisi harus kita terapkan, wujudkan dalam masyarakat agar trust publik meningkat. Ya, kita bisa membahagiakan masyarakat. Konsepnya seperti itu. Kita ingin masyarakat tidak hanya percaya, namun bisa bahagia dengan polisi. Sabana mengimbau warga untuk ikut membantu. Jika mengetahui informasi terkait pencurian tutup drainase, warga diminta segera melapor. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Jalan permukiman di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin Selasa dini hari terendam banjirop. Banjir akibat luapan air sungai ini merendam jalan di kawasan pembangunan Ujung, Jafri Zamzam, Rawasari, Cendrawasih, dan Kuin Utara. Rata-rata jalan permukiman tersebut terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 20 hingga 30 cm. Selain jalan, banjir juga merendam beberapa rumah di bantaran sungai. Warga yang rumahnya terdampak banjir terpaksa mengamankan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Seorang warga Eko mengatakan banjir terjadi sejak beberapa malam lalu, tepatnya pada Minggu malam. Semingguan bang sudah pasang baju pasang aja. Karena surut kah, Iman? Surut. Nah naikkan nih sejak pukul berapa, Pak? Namun naiknya kurang lebih pukul 10-an lah. 10 lah. Kurang lebih pukul 10-an. Itu sampai pukul berapa, Pak, surut, teman? Namun surutnya kadang menentu lah. Kadang sampai jam 2-an bisa, jam 2 jam 3-an lah surut. Nah, untuk ketinggian air sendiri yang sampai di jalan sampai berapa sentimeter, Pak? Ya tapi kira-kira kurang lebih Di atas mata kaki orang dewasa lah. ya kurang lebih sampai sini, ada sampai lah di sini aja bang kalau Jin. Air sungai mulai meluap ke permukiman pada sekitar pukul 22 dan berangsur surut pada pukul 3 dini hari. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Mengantisipasi bencana yang kerap terjadi di musim hujan, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar apel siaga bencana Selasa pagi.
Pada kegiatan ini puluhan personel BPBD, TNI, Polri, relawan dan peralatan untuk penanganan bencana disiapkan. Selain itu BPBD Banjar juga memetakan sejumlah wilayah rawan bencana seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan pohon tumbang. Kita ketahui bersama Kabupaten Banjar sangat rentan bencana, baik itu bencana banjir, angin puting beliung dan juga pasang. Dan mudah-mudahan melalui apel kesiapsiagaan ini, semua stakeholder yang sudah selama ini terjalin bagus, baik itu pemerintah daerah melalui BPBD dan juga para relawan juga nanti bisa ditindaklanjuti oleh BPBD, sehingga kesiapsiagaan kita dalam pencegahan bencana ini bisa lebih optimal lagi dalam menghadapi bencana itu sendiri untuk pelayanan masyarakat. Pak, kalau segi peralatan kita gimana, Pak? Insya Allah peralatan dari BPBD dan juga dibantu dengan rekan-rekan TNI Polri, insya Allah siap. Kepala BPBD Warsita mengatakan wilayah rawan banjir di Kabupaten Banjar tersebar di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, dan Martapura Timur. Izin Pak, untuk pemetaan wilayah rawan bencana Pak, sudah ada Pak? Untuk pemetaan rawan bencana itu sudah ada kajiannya sudah ada juga. Kita mulai dari Paramasan, dari Hulu, kemudian dari Sungai Pinang, kemudian dari Pengaron, kemudian Matraman, Bakaran, Warga yang bermukim di bantaran sungai diimbau mewaspadai banjir sejak dini dengan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pencurian tutup drainase di Kota Banjarmasin makin marak. Banjirop merendam sejumlah jalan permukiman dan rumah di Banjarmasin. Akibat petani gagal panen, harga beras lokal di Banjarmasin melonjak. Banjir kembali mengancam sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi di Kalsel yang terjadi sejak beberapa hari lalu akan berlangsung hingga awal tahun 2023 mendatang. Selain itu, air sungai juga sedang pasang tinggi, bahkan meluap di sejumlah kabupaten dan kota. Mengantisipasi bencana banjir, 1.300 personel tagana akan disiagakan di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel. Memang ada peningkatan signifikan terutama di Kabupaten Banjar, di Sungai Pinang, kemudian Pengaron. Ini sedang kami waspadai dan juga termasuk oleh Kota Banjarbaru yang saat ini juga di wilayah Cempaka. Ini sedang kita waspadai, tapi adalah durasinya cukup sebentar aja, 2 jam biasanya turun untuk Kota Banjarbaru. Tapi yang kita waspadai adalah di Kabupaten Banjar, di Sungai Pinang, sampai dengan ke bawahan adalah di Matraman. Ini kita waspadai seperti itu. Stok logistik sendiri Om untuk Dinas Sosial? Ya, Dinas Sosial saat ini udah cukup banyak untuk logistik. Insya Allah aman untuk beberapa bulan ke depan karena diprediksi oleh BMKG sampai dengan Maret 2023. Kondisi banjir saat ini dan pembagian wilayah didahului oleh Barat dan baru akan Timur. Mengantisipasi bencana banjir, 1.300 personel tagana akan disiagakan di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Harga beras lokal di kota Banjarmasin melonjak dalam 2 pekan terakhir.
Terpantau Selasa siang, lonjakan harga terjadi pada semua jenis beras lokal seperti Mayang, Unus, dan Mutiara. Salah satu distributor, Fadilah, mengatakan harga beras lokal sebelumnya hanya Rp12.000 per liter. Kini semua jenis beras lokal rata-rata naik Rp5.000 per liter sehingga menjadi Rp17.000 per liternya. Hampir semua jenis beras, Unus, Mayang, Mutiara, hampir semua jenis beras kita kalsel kenaikan semua. Berapa kenaikannya, Pak? Kisaran antara 5.000 1 liternya lah. Iya. Itu ada infonya, Pak, kenapa jadi naik harganya itu, faktornya? Oleh karena kita Banjarmasin mengalami gagal panen. Hampir sekalsel kita gagal panen. Otomatis stok di nggak ada ya Pak ya? Stok di gudang sudah hampir berkurang. Habis ya Pak? Iya. Kenaikan berpengaruh penjualan? Sudah hampir 5 bulan. 9 bulan. 5 bulan terakhir ini ya naiknya 5.000 dengan harga 17 sudah. Pedagang menduga lonjakan harga beras terjadi karena banyak petani yang gagal panen. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, pertanian padi yang gagal panen di Kalsel mencapai 4.000 hektar akibat penyakit tungro. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemerintah Banjarmasin bersama tim pengendalian inflasi daerah memantau harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Selasa pagi. Pada kegiatan ini sejumlah bahan pokok terpantau naik seperti beras, ayam potong, daging sapi, dan minyak goreng. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan naiknya harga bahan pokok disebabkan inflasi. Menurutnya inflasi di Kota Seribu Sungai ini sudah bisa ditekan namun angkanya masih tinggi. Inflasi nomor 1 misalnya beras. Beras itu memang terjadi kelangkaan, terutama beras Banjar. Karena tadi gagal panen, ya kan? Nah, tadi Pak Haji cerita bahwa biasanya yang 12.000, Mayang, Unus, 2500, sekarang harganya sudah 17.000. Nah, bukan berarti harga mahal kemudian keuntungan mereka meningkat, tidak. Justru mereka inginnya harga itu stabilnya seperti semula, bisa keuntungan lebih besar. Karena ngambilnya juga sudah harga tinggi, itu satu. Termasuk minyak goreng, ya. Nah, kemudian untuk yang basah seperti daging ayam sudah terjadi peningkatan juga sampai 60.000 per ekor. Pada bulan September 2022 lalu, inflasi di Kota Banjarmasin mencapai 7,4%. Sedangkan awal November 2022, inflasi turun 0,1% sehingga menjadi 7,3%. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pencurian tutup drainase di Kota Banjarmasin makin marak. Banjirop merendam sejumlah jalan permukiman dan rumah di Banjarmasin. Akibat petani gagal panen, harga beras lokal di Banjarmasin melonjak. Banyak pertanian padi di Kalimantan Selatan yang gagal panen tahun 2022 ini. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Samsi Rahman mengatakan,
Banyak lahan pertanian padi yang gagal panen akibat terserang penyakit tungro. Menurutnya pertanian padi rentan terserang tungro karena petani tidak membakar lahan mereka setelah panen. Seharusnya setelah panen lahan dibakar dan dibersihkan, baru kemudian ditanam lagi. Kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan hidup orang banyak. Nah, petani kita di desa-desa itu mendistribusi orang kota. Nah, mungkin nanti ada suatu kebijakan atau regulasi yang terserang hama tungro selama ini itu karena memang petani tidak bisa membakar. Kita insektisida, kita semprot dan lain-lain itu juga hanya terbatas untuk menahan saja, tapi untuk menghilangkan tidak bisa karena ada hama yang rentan yang dia kebal berikutnya. Apa yang bisa menahan itu? Ya dibakar. Dibakar berarti dijaga. Bukan kebakaran hutan tapi kebakaran lahan. Lahannya apa? Ya lahan untuk pertanian. Yang 0,5 hektar, 1 hektar pasti dia jaga. Kalau sudah dibakar itu hantu gitu mati. Samsi Rahman menambahkan membakar lahan setelah panen memang berbahaya karena dapat menyebabkan kebakaran meluas hingga ke hutan dan permukiman. Namun cara inilah yang ampuh untuk mencegah padi terserang tungro. Ia mengimbau petani yang hendak membakar lahannya setelah panen harus menjaga betul-betul lahan tersebut agar api tidak meluas. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan kembali meningkat dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin mengatakan, sudah lebih dari 250 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menurutnya orang yang terinfeksi COVID-19 kali ini rata-rata tidak bergejala sehingga banyak yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillahnya peningkatan kasus ini tidak diiringi dengan angka kematian. Jadi artinya masyarakat yang kena COVID ini kondisinya masih dalam tahap ringan sampai tidak bergejala. Itu masuk dirawat atau memang hanya terdeteksi di pusat kesehatan puskesmas? Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang tapi terbanyak ada di isolasi mandiri masing-masing. Kenapa? Kasus COVID-19 terbanyak saat ini tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kyai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan.
Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja gitu? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet, dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pencurian tutup drainase di Kota Banjarmasin makin marak. Banjirop merendam sejumlah jalan permukiman dan rumah di Banjarmasin. Akibat petani gagal panen, harga beras lokal di Banjarmasin melonjak. Pencurian tutup drainase di Kota Banjarmasin makin marak terjadi belakangan ini. Beberapa waktu lalu 9 tutup drainase di kawasan Dharma Praja Banjarmasin Selatan yang hilang. Kini pencurian tutup drainase berbahan besi tersebut juga terjadi di kawasan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah dan Kayu Tangi Banjarmasin Utara. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menangkap pencuri tutup drainase yang meresahkan tersebut. Besi-besi, ya saya nggak bilang dari mana, besi ketemu aja pokoknya. Ya semoga juga sama ya. Kita lagi bekerja keras, ya sedang bekerja keras. Pokoknya masyarakat sekecil apapun informasi yang tahu berikan kepada kami. Ya, tidak ada itu saja. Yang lain juga, ya, yang lain juga. Kasus apapun juga. Termasuk begal dan lain. Termasuk begal kalau ada, ya silakan. Anggota kita aja begal, tidak ada ampun. Ya, itu tidak main-main. Polri yang presisi harus kita terapkan, wujudkan dalam masyarakat agar trust publik meningkat, ya. Kita bisa membahagiakan masyarakat. Konsepnya seperti itu. Kita ingin masyarakat tidak hanya percaya, namun bisa bahagia dengan polisi. Sabana mengimbau warga untuk ikut membantu
Jika mengetahui informasi terkait pencurian tutup drainase, warga diminta segera melapor. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Sumedjong ambil lah. Jalan permukiman di sejumlah kawasan kota Banjarmasin Selasa dini hari terendam banjirop. Banjir akibat luapan air sungai ini merendam jalan di kawasan pembangunan Ujung, Jafri Zamzam, Rawasari, Cendrawasih, dan Kuin Utara. Rata-rata jalan permukiman tersebut terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 20 hingga 30 cm. Selain jalan, banjir juga merendam beberapa rumah di bantaran sungai. Warga yang rumahnya terdampak banjir terpaksa mengamankan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Seorang warga Eko mengatakan banjir terjadi sejak beberapa malam lalu, tepatnya pada Minggu malam. Semingguan bang sudah pasang baju pasang aja. Karena surut kah, Iman? Surut. Nah naikkan nih sejak pukul berapa, Pak? Namun naiknya kurang lebih pukul 10-an lah. 10 lah. Kurang lebih pukul 10-an. Itu sampai pukul berapa, Man, surut, teman? Namun surutnya kadang menentu lah. Kadang sampai jam 2-an bisa, jam 2 jam 3-an lah surut. Nah, untuk ketinggian air sendiri yang sampai di jalan sampai berapa sentimeter, Paman? Ya, kira-kira kurang lebih di atas mata kaki orang dewasa lah. Ya, kurang lebih sampai sini. Ada sampai lah di sini aja kan Jin. Air sungai mulai meluap ke permukiman pada sekitar pukul 22 dan berangsur surut pada pukul 3 dini hari. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Mengantisipasi bencana yang kerap terjadi di musim hujan, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar apel siaga bencana Selasa pagi. Pada kegiatan ini puluhan personel BPBD, TNI, Polri, relawan dan peralatan untuk penanganan bencana disiapkan. Selain itu BPBD Banjar juga memetakan sejumlah wilayah rawan bencana seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan pohon tumbang. Kita ketahui bersama Kabupaten Banjar sangat rentan bencana, baik itu bencana banjir, angin puting beliung dan juga pasang. Dan mudah-mudahan melalui apel kesiapsiagaan ini, semua stakeholder yang sudah selama ini terjalin bagus, baik itu pemerintah daerah melalui BPBD dan juga para relawan juga nanti bisa ditindaklanjuti oleh BPBD, sehingga kesiapsiagaan kita dalam pencegahan bencana ini bisa lebih optimal lagi dalam menghadapi bencana itu sendiri untuk pelayanan masyarakat. Pak, kalau segi peralatan kita gimana, Pak? Insya Allah peralatan dari BPBD dan juga dibantu dengan rekan-rekan TNI Polri, insya Allah siap. Kepala BPBD Warsita mengatakan wilayah rawan banjir di Kabupaten Banjar tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, dan Martapura Timur. Izin Pak, untuk pemetaan wilayah rawan bencana Pak, sudah ada Pak? Untuk pemetaan rawan bencana itu sudah ada kajiannya sudah ada juga. Kita mulai dari Paramasan, dari Hulu, dari Sungai Pinang, kemudian Pengaron, kemudian Matraman, Warga yang bermukim di bantaran sungai diimbau mewaspadai banjir sejak dini dengan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.